Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita boleh diberikan kehidupan lagi hingga hari ini Kamis 19 September 2024. Oleh karenanya mari kita tetap bersyukur dan mari selalu memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Memperlakukan rekan seiman dan orang lain dengan penuh kasih. Ini adalah nasihat Paulus agar orang Kristen tetap cinta damai, bahkan saat dianiaya. Orang Kristen dinasihatkan agar bersukacita, sabar dan bertekun, sebab nikmat Tuhan selalu dilimpahkan kepada orang percaya. Bahkan ketika mengalami kesukaran, umat Kristen, umat percaya dianjurkan untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Sebab orang Kristen itu maksudnya dia punya Allah. Artinya dia percaya hidupnya dalam kendali Tuhan. Maka meski banyak kerikil, batu, bahkan gelombang serta curamnya jalan yang dilalui, itu menjadi tantangan yang membentuk kepribadian orang percaya menjadi pribadi yang semakin tangguh. Untuk menghadapi semua itu, Paulus mengatakan untuk tidak kendor, untuk tidak lesu, untuk tidak malas atau mundur dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, mereka harus semakin rajin, tekun, dan bersungguh hati. Perjalanan hidup punya misteri tersendiri, bagaikan peselancar yang justru menikmati gelombang ombak, tentu dengan kesiapan mental dan perlengkapan yang cukup, meski dia tidak tahu apa di balik gelombang itu. Hal yang pasti adrenalinnya terpacu, dan semakin adrenalinnya keluar semakin puas pula perasaannya, sebab ada nikmat tersendiri yang dia tidak bisa beli dan tidak mendapatkannya dimanapun. Oleh karenanya firman Tuhan ini kembali bergema bagi kita di minggu Advent, penantian akan kedatangan Kristus agar kita tetap hidup setia di dalam Tuhan. Maka dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang kita rindukan dan yakin pasti terjadi meskipun belum terjadi. Kemudian dikatakan sabar dalam kesesakan. Tanpa kesabaran sesungguhnya semua akan berantakan. Pikiran kita kadang mumet, beban hidup bertambah, belum lagi kadang kita bisa tidak nyambung dan tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Maka kita juga melihat ada motivasi yang berbeda, ekspektasi yang tinggi, dan yang lain-lain. Maka kita membutuhkan kesabaran. Maka tetaplah kuat dan bertahanlah. Yang kemudian dikatakan bertekunlah dalam doa. Doa itu digambarkan nafas hidup, dan bernapas itu mengalir terus menerus, jangan berhenti. Demikianlah kita diajak untuk selalu dan selalu hidup di dalam doa sepanjang hari. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi orang percaya dalam berbagai pergumulan, kesesakan hidup, dan juga beban yang kami hadapi masing-masing. Biarlah di dalam perjalanan hidup ini kami selalu merasakan nikmat, sebab Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kami, dan kami mempercayakan hidup kami seluruhnya di tangan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera bagi semua orang. Maka dalam penantian di minggu Advent ini, biarlah kami tetap setia, sekalipun masih bergumul, sekalipun masih mengalami banyak derita atau cobaan, tapi kami akan Engkau kuatkan dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami bertahan dan sampai pada sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.